Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Sobat Inakol semua berada dan menonton acara podcast pada hari ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga diberi kesehatan, dan yang sedang menjalankan aktivitas selalu dilancarkan. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha Wirayuda Kusuma dan akrab dipanggil Yuda. Saya dari Sosiologi 2021 dan tentunya saya tidak sendirian seperti yang sudah saudara-saudara dan teman-teman lihat semua. Kami bertiga di sini akan berdiskusi gitu ya. Berdiskusi dan juga berbincang-bincang mengenai seputar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh eksekutif mahasiswa, betul ya? Eksekutif mahasiswa, betul. Mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya mempersilahkan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di sebelah saya ini. Dan yang pertama mungkin dari mbaknya dulu dan masnya dulu, silakan bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua penonton gitu ya. Perkenalkan, nama saya Trijaya Nugraini, biasa dipanggil Cah ya. Saya dari FPIK Angkatan 2021. Di sini saya diamanahkan sebagai Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Sosial Masyarakat Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2023. Mungkin bisa dilanjut untuk kenalan. Silakan Mas. Perkenalkan, nama aku Farhan Hakim Pratama. Aku dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2023 dari FISIP. Di sini saya sebagai staf ahli dan juga sebagai ketua pelaksana dari Brawijaya Urban Social Project 2023. Terima kasih dan saya ucapkan yang pertama selamat datang Mas dan juga mbaknya, selamat datang di ruang SDG sini. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan berbagi pengalaman dan juga sharing-sharing ya ketika nantinya. Dan saya akan menemani teman-teman semua untuk obrolan kita beberapa menit ke depan, yang mana tadi sudah disebutkan juga, sudah di-spill sedikit mengenai BUSPRO, Brawijaya Urban Social Project. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing gitu ya dengan istilah community development atau pemberdayaan masyarakat, apalagi yang digagas oleh mahasiswa-mahasiswa itu ya. Mungkin kita bisa secara perspektif awam, biasanya kalau mahasiswa melakukan pemberdayaan masyarakat itu yang identiknya dengan KKN gitu lah ya Mbak ya. Tapi mungkin ini ada suatu proyek dari eksekutif mahasiswa yang mana mengenai pemberdayaan masyarakat begitu. Mungkin teman-teman juga tadi sudah seperti saya bilang sudah nggak asing itu dengan yang namanya pemberdayaan masyarakat. Dan untuk yang pertama kita kenali dulu BUSPRO atau Brawijaya Urban Social Project itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dari Mas atau Mbaknya, silakan yang mau mulai. Brawijaya Urban Social Project atau yang biasa disebut BUSPRO ini adalah salah satu project atau program kerja dari eksekutif mahasiswa dari Kementerian Sosial Masyarakat, yang mana segmentasinya ini adalah pemberdayaan di wilayah perkotaan. Di mana pemberdayaan wilayah perkotaan ini bukan hanya pemberdayaan yang biasanya kan kalau pemberdayaan masyarakat identik di wilayah perdesaan. Betul. Nah, di mana kita kebanyakan menutup mata untuk melihat kondisi sekitar atau enggak, kan kita kan di wilayah perkotaan kan. Betul. UB ini ada di wilayah Kota Malang, di mana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, tetapi kita hanya berfokus di wilayah perdesaan saja. Betul. Seperti itu. Jadi harapannya melalui BUSPRO ini atau Brawijaya Urban Social Project ini kita dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah perkotaan yang mungkin dengan karakteristik masyarakat yang berbeda dengan wilayah perdesaan, dan juga permasalahan yang cukup kompleks daripada di wilayah perdesaan seperti itu. Jadi ibaratnya BUSPRO ini adalah salah satu proyek yang memang berfokus pada wilayah terdekat di sekitar kita lah, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya nih. Kalau tadi memang yang saya garis bawahi adalah yang bikin sebagai pembeda gitu ya. Pembeda itu adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan. Karena selama ini kan kita contohnya kayak KKN dan lain sebagainya gitu ya Mas. Itu kan merujuknya itu atau yang menjadi subjek dari pemberdayaan masyarakat itu kan
masyarakat desa gitu. Ini sebuah hal yang menarik gitu buat saya gitu ya. Terutama mungkin buat teman-teman juga karena kan diketahui bahwasannya kalau di wilayah perkotaan itu kan masih banyak ya wilayah kita bisa bilang wilayah pinggiran-pinggiran yang Ya, kaum marginal ya maksudnya. betul kaum marginal yang sekiranya terpinggirkan gitu lah ya. Oke. Itu tadi menarik tuh Mas. Kira-kira untuk lokasinya tadi kan belum disebutkan nih. Mungkin bisa diceritain dulu lokasinya di mana nih, Mbak? Oke, untuk lokasinya kita pilih dulu kita di awal pemrograman ini kita ada beberapa survei di kampung tematik di Kota Kampung Malang. tematik. Karena kenapa kita fokusnya di kampung tematik? Itu karena setelah pandemi ini kita coba analisis, coba kita lihat itu kampung tematik udah mulai redup gitu Mas untuk intensitasnya. Karena untuk perekonomian sendiri kan di waktu pandemi sudah yang kita tahu menurun Iya, dan betul, bahkan betul. bisa saja mati gitu. Jadi kita kemarin udah bersurvei di kampung tematik dan kita menemukan di Kampung Rolak, Kelurahan Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Oke, Kampung Rolak, Kelurahan Kedung Kedung Kandang. Kandang, Kecamatan Kedung Kandang. Kedung Kandang, Kedung Kandang, Kedung Kandang. Kota Malang. Oke, ya. Ini menarik nih, Mbak. Kira-kira nih untuk kriteria kenapa dipilihnya Kampung Rolak itu apa yang sekiranya memenuhi dari program yang ditawarkan dari EM ini? Kenapa nggak kampung-kampung tematik yang lain nih? Apa yang menjadi ciri khas atau apa ya yang sekiranya memenuhi kriteria dari EM sendiri memilih kampung tersebut? Oke, alasan kami memilih kenapa kita tuju Kampung Rolak untuk pengabdian kita ya. Yang pertama yaitu setelah kita lihat dan survei di sana itu ada Kampung Rolak itu ada taman edukasi gitu. Oke. Taman edukasi namun itu udah apa istilahnya mati suri. Mati suri dan tidak digunakan lagi sebagaimana fungsinya. Ada di situ ada rumah baca gitu. Rumah baca dan itu malah difungsikan sebagai gudang. Gudang. Ya, dan dengan nomenklatur rumah baca seharusnya kan untuk untuk beredukasi dan membaca gitu. Tapi itu untuk gudang. Nah, kita pengen itu kita aktifkan kembali dan kita kolaborasi dengan masyarakat juga bersinergi dengan masyarakat untuk Kampung Rolak ini bisa bangkit kembali. Karena sebelumnya pun juga ada wisata di situ kan ada bantaran sungai gitu. Bantaran Di dekat Taman Edukasi itu ada bantaran Iya. sungai. Nah, itu tuh ada wisatanya, wisata apa namanya? Wisata dulu di tahun 2018 kalau tidak salah itu pernah 2018. viral Kak. Di mana itu kan di dekat Sungai Amprong ya. Betul. Sekitaran Sungai Amprong. Iya. Nah, di mana di Kampung Rolak itu dulunya sebagai destinasi wisata dayung. Wisata dayung. Jadi ada beberapa dayung dulunya dan itu dijadikan paket wisata oleh masyarakat daerah sana. Tapi karena memang ada konflik internal di antara masyarakatnya itu sendiri, terus adanya mungkin tidak adanya pemberdayaan atau pendampingan dari aparat yang ada di sana. Jadinya wisata atau potensi yang ada di sana ini tidak diolah dengan baik seperti itu. Seperti yang Kakak Cahya tadi bilang bahwa ada beberapa spot yang mungkin kita rasa itu sebenarnya bisa untuk diberdayakan itu, tetapi dari masyarakatnya itu tidak memiliki inisiatif untuk mengolah sendiri seperti itu. Jadi kita di sini istilahnya sebagai fasilitator untuk melakukan pemberdayaan. Bukan hanya kita sebagai mahasiswa yang memberdayakan, tetapi kita mengajak kolaborasi masyarakatnya juga seperti itu. Oke, betul. Tadi yang menarik itu saya coba perhatikan adalah bagaimana teman-teman dari EM ini melihat sebuah potensi ruang baca yang sudah terabaikan gitu ya. Dan juga ada kemudian sebuah wisata. Nah, kita coba mau agak bergeser sedikit. Kira-kira selain dari yang ruang baca tadi, untuk potensi wisatanya dari teman-teman EM ini atau hanya fokus ke ruang baca yang tadi ingin dimanfaatkan kembali atau hanya bisa memanfaatkan potensi wisata yang tadi udah ada atau memang bagaimana nih nanti untuk kedepannya? Oke, jadi di Buspro ini kan pelaksanaannya sebenarnya kita proyeksikan untuk 3 tahun ke depan, Kak. Di mana di tahun pertama ini kita fokus untuk pembenahan internal dulu. Kita tidak jauh-jauh lah, istilahnya kita tidak muluk-muluk untuk langsung berfokus pada pembenahan secara eksternalnya. Untuk melakukan promosi dan sebagainya itu masih panjang lah istilahnya. Iya, betul. Tapi kita berfokus untuk pembenahan di daerah internalnya dulu. Potensi-potensi yang ada di sana itu kita manfaatkan supaya nantinya ketika Kampung Rolak ini sudah bisa untuk siap
menerima kunjungan dari wisatawan ini sudah benar-benar siap seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin potensi yang ada di sana seperti taman edukasi. Nah, taman edukasi ini ada berisikan taman bermain, mulai dari alat peraga, terus juga ada ayunan dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai anak-anak untuk tempat bermain. Dan di situ juga di taman edukasi ada satu bangunan yang bernama rumah baca. Nah, di rumah baca ini memang dulunya pernah berfungsi sebagai rumah baca, tetapi karena warganya pesimis itu karena banyak anak-anak itu yang sudah minim literasinya. Karena mulai beralih ke digital seperti mulai dari games dan lain sebagainya. Kemarin katanya Bapak dari warganya sendiri sangat pesimis terhadap itu. Tetapi kita balik lagi, kita masih optimis karena kita belum mencoba. Oleh karena itu kita mencoba untuk mengakomodasi pembenahan ini, rumah baca mulai dari fasilitasnya kita perbaiki, buku-buku yang mungkin segmennya untuk anak-anak itu kita bedakan lah istilahnya. Kemarin kan kita ke sana ternyata bukunya ini masih nyampur, Kak. Gimana? Buku-buku yang tidak segmennya anak-anak, mulai dari majalah-majalah ibu-ibu, terus ada komik-komik yang mungkin ada unsur-unsur yang tidak pantas untuk dibaca anak-anak, itu kita pisahkan. Nah, terus kita juga memanfaatkan buku-buku dari adik-adik mahasiswa baru kemarin dari Raja Brawijaya, di mana kemarin ada donasi buku dari teman-teman Raja Brawijaya. Nah, itu kita alokasikan di taman baca itu. Kurang lebih ada 500 buku yang kita alokasikan di sana, dan sebagai istilahnya inventaris yang ada di sana nantinya. Dan bukan hanya itu, Kak, tapi kita dalam pembukaan rumah baca ini kita juga adakan kegiatan tambahan seperti kegiatan outing class, fun learning dan sebagainya, dan kita juga menggandeng salah satu stakeholder nantinya. Iya, betul. Sesuai jargon kita tadi ya, salam kita, inovasi, akselerasi dan kolaborasi. Mungkin bisa sedikit diceritain, kita agak mundur ke belakang. Kalau tadi kan udah diceritain prosesnya nih. Mungkin saya mau penasaran nih, gimana kira-kira teman-teman dari EM yang pasti kan nggak mungkin bekerja atas nama EM sendiri nih ya. Untuk pelibatannya kan pasti ada kita bisa bilang stakeholder atau lembaga-lembaga lain yang dilibatkan nih. Mungkin bisa diceritain sebelum memulai proses dari kegiatan Buspro ini, itu apa aja nih yang teman-teman coba guide atau kita dicoba dirangkul lah untuk berjalannya kegiatan dari teman-teman EM ini, melibatkan siapa aja kira-kira? Untuk karena di suatu program kerja atau suatu kegiatan pasti kita nggak bisa bergerak sendiri gitu ya Mas ya. Jadi dari Kementerian Sosial Masyarakat, Eksekutif Mahasiswa sendiri dalam perumusan program itu kita menggandeng beberapa stakeholder. Misalnya yang pertama ada SDG sendiri. Kita kenapa menggandeng SDGs? Karena emang program kerja yang kita bawakan atau kita bisa selaraskan dengan masyarakat juga, itu selaras juga dengan poin-poin di SDGs. Betul. Jadi kita bisa kolaborasikan bersama. Kemudian untuk di program kerjanya juga di kegiatannya itu kita menggandeng beberapa UKM di Brawijaya. UKM dan yang pertama ada UKM mahasiswa wirausaha. Nah, nanti kita itu proyeksikan di bidang usaha di sana. Di sana kan ada banyak UMKM gitu. Jadi kita bawa mahasiswa wirausaha. Kemudian ada dari ISLC itu kita bergerak di bidang pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan dari Fakultas Pertanian. Kita bekerjasama juga. Kemarin juga sudah kita melaksanakan program ekoenzim, dan itu masyarakat tertarik juga karena di sana itu salah satu masalah utamanya juga lingkungan. Dari lingkungan yang organik itu belum bisa mereka manfaatkan. Jadi kita coba bantu, kita coba inovasikan buat ekoenzim. Kemudian ada juga dari bengkel seni. Bengkel seni itu dari Fakultas Pertanian juga. Itu kayak dari sebuah kesenian. Nanti kita bisa ajarkan budaya-budaya kita, budaya-budaya Indonesia kepada anak-anak yang di sana. Soalnya kita melihat juga anak-anak tadi yang sudah minim literasi, dan kita akan mengembangkan juga di bidang budayanya juga. Budaya, pendidikan dan kebudayaan. Budaya dan pendidikan. Kemudian ada juga dari UKM 0 derajat. 0 derajat itu UKM Brawijaya yang bergerak di bidang videografi, fotografi, dan perfilman. Jadi kita ingin membranding juga kampung tematik tadi, kampung Rolak, itu biar bisa berkembang lagi di bidang
media sosialnya. Jadi kita coba gandeng dari UKM 0 derajat untuk membersamai masyarakat dalam bidang branding. Oke, ya. Oke. Menarik ini. Kalau saya ingat-ingat ya, yang seperti tadi dibilang ini ingin membentuk ruang yang ramah anak juga ya, Mbak ya. Ini saya ingat kalau kebetulan juga saya kan asalnya dari Jakarta nih, Mbak. Di Jakarta itu memang ada program ini tapi dari pemerintah, Mbak. Dia tuh namanya RPTRA, RPTRA. RPTRA itu memang dia menciptakan ruang, itu isinya itu ada lapangan, tempat olahraga gitu ya, ruang terbuka gitu, dan memang ada pegawainya juga gitu. Yaitu salah satunya adalah untuk ada juga terkait buku-buku dan lain sebagainya itu untuk pendidik yang sekiranya lembaga pendidikan mungkin non formal gitu. Itu menarik. Tadi sudah diceritakan terkait stakeholder atau bekerja sama dengan lingkup internal ya. Kira-kira kalau untuk dari pemerintahnya sendiri, respon dari pemerintah ini bagaimana nih? Kan pastinya juga sudah permisi atau ibaratnya gitu ya, sudah permisi pasti dong ya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit nih bagaimana kira-kira teman-teman dari EM ini merangkul pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan support apa kira-kira yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Oke, untuk support dari pemerintah setempat itu kita tentunya yang pertama sebelum kita ke desa atau ke kelurahan itu pastinya kita izin dulu. Betul. Ke aparat kelurahannya. Nah, kemarin kita sudah sempat diskusi dengan Bapak Lurahnya, dan Bapak Lurahnya ini sangat optimis dengan program yang kita bawa, dan beliau juga sangat program-program yang memang dibawakan oleh kita ini juga sejalan dengan yang kelurahan akan lakukan seperti itu. Nah, jadi kita bekerja sama dalam hal kita sebagai fasilitator dan beliau juga sebagai fasilitator, dan yang jadi istilahnya nantinya diberdayakan itu adalah masyarakat di kelurahan itu. Nah, terus yang kedua adalah kita juga menggandeng kelompok sadar wisata, di mana kampung kelurahan yang ada di tematik itu kan pasti ada Pokdarwisnya, Kak. Di mana Pokdarwisnya juga sangat optimis dengan program kita, di mana beliau sangat menginginkan bahwa Kampung Rolak ini semaju dulu di tahun 2018 itu, di mana diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, terus juga bisa banyak wisatawan yang bisa berkunjung di sana, seperti itu. Jadi dari warganya, dari pemerintah, aparat desanya, aparat kelurahannya pun sangat optimis dengan program kita seperti itu. Oke, iya, terima kasih. Mungkin ini yang ingin saya tanyakan lagi adalah biasanya ya kalau kita dengar kata atau program kerja pemberdayaan masyarakat itu kan kesannya wah banget tuh, pemberdayaan masyarakat. Mungkin harapan dari EM ini bagaimana sih ketika dilakukannya pemberdayaan masyarakat itu bisa masyarakat itu antusias. Jadi kesannya itu enggak hanya kita sebagai mahasiswa itu langsung datang seakan-akan kita punya ilmu mengajarkan dia gitu. Tapi kan yang diutamakan adalah pemberdayaan masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat itu aktif juga, gak hanya dari kita yang menyarankan program, dan nanti ketika sudah kita tinggal ini akhirnya kan biasanya selesai aja. Yang terkesannya kan memang program banyak yang seperti itu loh. Mungkin dari mbaknya gimana nih? Oke. Kalau dari pemberdayaan masyarakat sendiri, kita sebelum melakukan program kerja dan sebelum merumuskan program kerja itu kita mengadakan observasi dulu. Terus kemudian kita mendatangi langsung kepada masyarakat dan kita melakukan semacam forum group discussion gitu FGD, dengan FGD dan dengan masyarakat sendiri. Kemudian kita coba tanyakan dari masyarakat sendiri mempunyai keluhan apa, di bidang apa, kemudian apa yang bisa kita bantu, bisa kita selaraskan juga. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan minat masyarakat juga. Betul. Sehingga masyarakat itu tertarik buat ikut di pengabdian kita, pemberdayaan kita. Karena ketika kita melakukan pemberdayaan itu dengan program yang sudah kita bawa, udah kita rancang, sedangkan masyarakat sendiri belum tahu bagaimana dan apa itu, pasti mereka minim untuk antusiasme minim. Kemudian kita belum bisa dikatakan berhasil dalam pemberdayaan masyarakat. Karena kita dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan apa yang masyarakat inginkan, masyarakat butuhkan, kemudian kita rumuskan seperti itu. Dalam perumusan program juga mungkin sedikit cerita ya, Kak. Kalau Buspro ini memang dalam perumusan program ini mulai dari bulan Maret, sebelum jauh-jauh hari sebelum pembukaan, gimana dalam
bulan Maret ini kita melakukan observasi di masyarakatnya sendiri, bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat ini bisa terjadi, dan bagaimana apa permasalahan ini faktornya apa, dan nanti dampaknya apa, seperti itu. Dan setelah kita melakukan observasi, kita juga melakukan audiensi kepada masyarakat melalui FGD tadi, di mana permasalahan-permasalahan ini kita tampung dulu. Terus mungkin yang masyarakat itu inginkan apa, seperti itu. Dan juga dalam melakukan program kerja, kita juga tidak ingin untuk melakukan sendiri, Kak. Di mana kita melakukan kolaborasi dengan cara menggandeng remaja yang ada di sana. Di mana ini salah satu saran dari warganya sendiri. Kalau bisa program ini bisa diteruskan, Mas. Bukan hanya kita yang sebagai eksekutornya saja, tetapi remaja-remaja yang ada di sana itu juga bisa tahu bagaimana konsep acaranya, bagaimana prosesnya sebagaimana, dan lain sebagainya. Dan akhirnya masyarakat yang ada di sana, terutama remajanya sendiri ini, bisa melanjutkan dengan bekal-bekal yang pernah kita lakukan bersama, kayak gitu. Istilahnya bukan hanya kita bekerja sendiri, bukan hanya kita sebagai mahasiswa yang ingin pintar sendiri atau bagaimana, tetapi kita juga mengajak kolaborasi masyarakat-masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Bukan hanya sebagai partisipan, seperti itu. Iya, menarik ini. Saya sebenarnya tadi itu mau tanya terkait bagaimana strategi kalian atau teman-teman ini untuk program ini supaya berkelanjutan, dan mungkin tadi udah disinggung juga ya, udah sedikit disinggung. Tapi yang saya ingat adalah ketika Mas bilang bagaimana pelibatan remaja terutama ya, seperti yang warga sampaikan, kalau bisa remajanya dilibatkan. Saya ingat juga kata-kata Bung Karno itu, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itu menarik ini, bagaimana kita pelibatannya itu nggak cuma ke tokoh masyarakat, tapi juga ke remaja, yang mana sebagai penerus bangsa ya Mas ya, kita kan tahu itu. Nah, ini yang saya mau tanyakan berikutnya adalah terkait kendala nih sekarang. Pastikan suatu program nggak mungkin dong kalau nggak punya kendala. Saya mau coba mau tahu itu kendala dari masyarakatnya sendiri. Mungkin itu bisa konflik, kan nggak mungkin juga kita menawarkan suatu program itu masyarakat itu semua setuju. Biasanya loh ya, biasanya itu kan pasti ada yang ini apa sih, ini program apa, kita nggak perlu gini, kita udah nyaman seperti ini. Kira-kira selama berproses di program tersebut ditemui tidak ya seperti itu? Apalagi kan tadi metode yang digunakan fokus group discussion kan ya, pasti kan harusnya keluh kesah dari masyarakat dan lain sebagainya juga kan terkulik juga gitu kan ya. Nah, mungkin bisa diceritain nih. Kalau untuk permasalahannya itu masyarakat di wilayah kota mungkin ini ya, kesibukan masing-masing itu sangat beragam. Ya, salah satunya itu. Berbeda dengan di desa. Kalau di desa itu lebih fleksibel karena kebanyakan mayoritas itu bekerja di ladangnya sendiri atau di peternakan sendiri, seperti itu ya. Jadi kalau di wilayah kota kita sulit untuk menemukan waktu pemberdayaannya sendiri. Karena tadi kesibukan masing-masing. Kemudian untuk ketika kita perumusan program, ketika melakukan FGD, itu banyak saran yang masuk dan keluhan yang masuk untuk pemberdayaan sendiri. Itu kita coba kita bedah satu-satu. Misal nih, permasalahan lingkungan. Masalah lingkungan apa? Permasalahan lingkungan di bidang organik ini belum bisa dimanfaatkan. Jadi kita bikin program ekoenzim seperti itu. Jadi untuk masalah-masalah apa yang ada di situ kita selaraskan di program. Kita masukkan jadi program, dan kita cari stakeholder yang mungkin bisa mumpuni dalam bidang tersebut ketika kita belum cukup ilmu juga di bidang tersebut. Tuh. Kemudian untuk masalah yang lain yaitu terkait ini ya, apa namanya? Antusiasme masyarakat juga di bidang pemberdayaan itu mungkin lebih menurun karena dari desa, maksudnya dari desa antara desa dan kota itu lebih rendah di kota, karena mereka melihat seperti ya kita tadi, kalau misalkan kita tidak melakukan pemberdayaan itu berdasarkan observasi dan lain-lainnya, mereka menganggap itu hal yang tidak penting dan tidak berguna. Program sementara saja, padahal kita mengadakan program tersebut inginnya memang berkelanjutan selama proyeksi selama 3 tahun ke depan gitu. Kemudian mungkin bisa melanjutkan. Mungkin seperti yang Kak Cahaya bilang tadi, bagaimana antusiasme dari masyarakat perkotaan sama perdesaan itu sangat berbeda, Kak. Dimana kadang kita melakukan program di hari Minggu, kan kita programnya di setiap weekend ya, Sabtu atau enggak Minggu. Nah, terkadang masyarakat perkotaan ini weekendnya itu tidak bisa diganggu seperti itu. Ya, jadi dalam programnya ini memang kita berfokus
kepada orang-orang yang memang punya minat di bidang tersebut, dan itu akan menjadi pengadvokasian kepada masyarakat sekitar seperti itu. iya. Karena kita tidak mungkin ya untuk mengadvokasikan ke seluruh masyarakat yang ada di sana dengan sejumlah kesibukan masing-masing, dengan sejumlah background yang masing-masing seperti itu. Jadi kita berusaha untuk mengadvokasi masyarakat yang memang punya minat, atau istilahnya sebagai tokoh masyarakat yang ada di sana, atau enggak kader-kader yang ada di sana. Jadi itu yang lebih kita fokuskan, karena memang antusias warga di sini memang dari desa dan kota itu sangat berbeda seperti itu. Jadi yang kedua juga permasalahan-permasalahan di sana juga cukup kompleks ya Mas. Seperti yang kita tahu juga permasalahan di perkotaan itu berbeda sekali sama perdesaan, di mana karakteristik masyarakatnya yang mungkin berbeda dengan masyarakat desa. Dan itu juga sebagai tantangan kita juga ketika kita ke tempat orang, istilahnya kita tahu etika dalam bermasyarakat seperti itu. Jadi kita harus tahu karakteristik masyarakatnya terlebih dahulu seperti itu. Terus juga balik lagi ke permasalahan-permasalahan tersebut, tidak semua permasalahan itu bisa kita jangkau seperti itu. Jadi akhirnya kita menggandeng stakeholder bukan hanya dari internal loh Mas kita. Kita juga mengajak stakeholder dari eksternal juga, dari eksternal Universitas Brawijaya yang saya maksud itu dari salah satu NGO yaitu Tres Hero Tumapel. Nah, Tres Hero Tumapel ini membantu dalam mengadvokasian dalam hal lingkungan, yaitu dalam hal pengolahan sampah anorganik. Anorganik ini beliau kemarin sempat juga melakukan program kerja bersama kami, yaitu dalam hal brand audit. Nah, di mana kesadaran dalam melakukan konsumsi sampah itu kita catat. Bagaimana sampah-sampah apa sih yang biasa kita konsumsi seperti itu. Nah, itu salah satu stakeholder yang sudah melakukan program kemarin. Terus juga ada dari salah satu taman baca masyarakat dari Terasi Lesan Puro. Nah, ini kita proyeksikan untuk membantu kita dalam hal prosedur rumah baca yang akan kita bawa seperti itu. Istilahnya kita mengambil pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pernah beliau lakukan, dan itu kita lakukan di rumah baca seperti itu. Istilahnya kita tidak punya bekal di dalam hal itu, berarti kita nyari bekal dari orang lain seperti itu Kak. Iya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan adalah kalau ini tadi sudah diceritakan bahwasannya proyek ini akan berjalan sekiranya 3 tahun ke depan. Untuk 3 tahun ke depan, kira-kira supaya para penonton juga dan juga masyarakat yang menjangkau podcast ini, sekiranya apa sih janji, maksudnya yang bisa menjadi jaminan bahwasannya kalau untuk pergantian kabinet itu kira-kira untuk 1 tahun untuk pergantian kabinet dan program ini terus untuk dijalankan, karena kan biasanya kalau kita mengenal udah masalah politis gitu ya Mas ya Mbak, itu kan biasanya program yang sudah dijalankan matang-matang ini mulai agak sedikit kendor. Nah, kira-kira yang menjadi alasan dari teman-teman EM akan menjamin bahwa program ini akan berjalan sekiranya 3 tahun ke depan itu bagaimana? Kenapa kita memilih 3 tahun ke depan ya untuk pemberdayaan yang biasanya pemberdayaan itu hanya setahun, satu periode gitu ya. Kita ingin melakukan selama 3 tahun ke depan, karena kita berpikir ya bahwa ketika kita melakukan pemberdayaan dan itu tidak dilanjutkan, itu pasti manfaatnya pun tidak seluas dan semasif yang kita inginkan. Gitu. Jadi bisa juga jadi bahan evaluasi ketika kita dari tahun pertama itu masih ada kekurangan, kita bisa lanjutkan di tahun kedua dan berikutnya seperti itu. Dan untuk jaminan ketika kita sudah tidak menjabat dan untuk dilanjutkan ke periode berikutnya, itu kita ada MOU. Kita sudah ada MOU dengan kelurahan sendiri selama 3 tahun. Jadi udah ada hitam di atas putih untuk perjanjian kerjasama di kelurahan tersebut. Jadi itu alasan tadi kenapa kita bergerak selama 3 tahun. Kita nggak ingin program kita ini cuma berjalan 1 tahun setengah-setengah dan tidak menimbulkan manfaat yang masif di masyarakat sendiri. Dan masyarakatnya pun belum tentu bisa merasakan dampaknya dari kita kalau hanya setahun 1 periode. Iya, betul. Karena emang ini proses yang perlu, memang proses yang panjang ya untuk membangun masyarakat itu kan nggak betul, nggak instan ya, apalagi di masyarakat perkotaan yang dinamika kehidupan itu sangatlah kompleks ya. Sekiranya untuk
program ini saya tadi agak sempat dengar sedikit. Berarti untuk program yang sudah dijalankan dengan yang akan datang dalam waktu dekat ini apa nih? Mungkin bisa diceritain dulu yang sudah diupayakan sebelumnya itu apa nih yang sudah berhasil terlaksana sama yang sekiranya dalam waktu dekat ini ingin dilaksanakan nih. Apa nih kira-kira? Oke. Untuk rangkaian kegiatan dari Buspro itu sendiri ada 17 rangkaian, Kak. Oke, 17 Iya, rangkaian lumayan banyak lumayan gitu ya. banyak, Kak. Di mana rangkaian pertama itu kita ada pembukaan atau opening ceremonial, di mana itu kita ada rangkaian FGD, audiensi kembali, di mana kita sudah menyusun program dan itu akan dikasih feedback oleh masyarakat bagaimana program itu apakah benar-benar masyarakat inginkan atau ada memang masyarakat ada yang lebih butuh seperti itu. Cocok atau enggak Cocok gitu atau ya. enggak. Nah, Siap. itu akan kita kaji ulang apabila program itu tidak relevan dengan masyarakatnya Oke, sendiri. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Nah, untuk rangkaian berikutnya kita ada kegiatan urban farming. Urban farming itu adalah pertanian di wilayah perkotaan, di mana seperti yang kita tahu wilayah perkotaan kan lahannya sangat terbatas. Ya, lahan terbatas. Nah, kita memanfaatkan adalah adanya sistem hidroponik. Oke, hidroponik betul. Di mana di sistem hidroponik itu kita belajar juga dengan stakeholder kita, di mana beliau merupakan salah satu pemenang urban farming juara 1 di Kota Malang. Oh, juara 1 di Ya, Kota Malang. ada Bapak Katno. Bapak Nah, Katno. beliau itu adalah salah satu stakeholder yang sangat luar biasa dan mengisi materi di sana. Oke. Dan bukan hanya materi, Kak, tapi kita langsung praktik. Oh, langsung praktik ya. Di mana di sana juga ada salah satu instalasi hidroponik yang sudah tidak difungsikan kembali. Oh, Karena betul. kenapa? Karena memang itu adalah salah satu bantuan dari pemerintah, tetapi dari warganya sendiri kurang adanya pendampingan. Oke, Nah, iya. ilmunya kurang istilahnya. Iya, betul, Ketika mereka melakukan program, tetapi programnya gagal, pasti warganya sendiri tidak ingin melanjutkan. Iya, seperti betul, itu. betul. Nah, oleh karena itu kita membawa salah satu stakeholder untuk memberikan ilmunya dan juga kita memberikan fasilitas-fasilitas untuk melakukan praktik di sana seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Itu alhamdulillah berhasil. Sayurnya sudah lumayan gemuk kemarin ketika kita kesana lagi. Iya. Dan mungkin 1 minggu lagi akan panen. Oke, seperti siap itu. panen. Nah, terus yang kedua ada juga dalam hal pengolahan sampah anorganik. Nah, Oke. pengolahan sampah anorganik ini memang salah satu daya tarik yang ada di sana, Kak. Di mana di Kampung Rolak ini ada salah satu kelompok sadar lingkungan. Sadar lingkungan. Di mana ada program yang namanya Tempe Sabar atau tempat pemilahan sampah barokah. Tempat pemilahan sampah barokah. Nah. Untuk sistematikanya seperti apa itu? Mungkin bisa sedikit Ya, dijelaskan? sistematikanya berbeda dengan bank sampah, Kak. Oh, Di mana berbeda. orang menyetorkan itu dalam bentuk hal sedekah. Jadi tidak diuangkan. Oh, oke. Nah, sedekah sampah itu ketika dikumpulkan nantinya itu akan dialokasikan untuk anak-anak yatim piatu, Oh. terus kaum duafa, terus juga petugas sampah. Nah, kemarin juga alhamdulillah juga diresmikan sebagai salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup Oh, yang bernama Gradasi atau Gerakan Donasi Sampah. donasi sampah. Nah, itu juga salah satu pionir yang ada di Kota Malang juga program itu, dan hanya 2 di Kota Malang. Hanya ada 2 di Hanya Kota 2 Malang. ada di Kota Malang Kira-kira yang sebagai satu lagi pionir. dapat tuh informasinya ada di Kurang tahu kalau kurang tahu. saya. Oke, ya. Nah, terus yang selanjutnya juga ada brand audit dari Tresiro kemarin juga di tempat pemilahan sampah barokah ini supaya adanya kesadaran masyarakat untuk konsumsi sampah itu yang berlebihan itu dalam bentuk apa. Jadi dari masyarakatnya sendiri bisa menanggulangi produk-produk yang sudah terlalu overload lah istilahnya dalam hal konsumsinya seperti itu. Terus yang ketiga juga kita kemarin melakukan ekoenzim. Ekoenzim. Nah, pelatihan ekoenzim ini kita proyeksikan untuk penjernihan Sungai Amprong tadi. Nah, di mana Sungai Amprong ini sudah kita rasa airnya sangat Tercemar lah ya. tercemar lah. Bukan tercemar sih, Kak. Istilahnya apa namanya? Banyak sampah-sampahnya, banyak. tetapi tidak bisa dikatakan tercemar ya. Karena tidak terlalu kotor, tetapi memang alirannya itu ada beberapa sampah yang mungkin ketika kita lakukan penjernihan itu masih bisa diselamatkan seperti itu. Jadi untuk dinilai sebagai sungai yang tercemar juga tidak. Oh, enggak ya. seperti Oh, itu. ya. Oke. Terus yang selanjutnya juga kemarin kita melakukan iya, sudah itu. Oh ya, revitalisasi Oh, rumah baca. revitalisasi Nah, di rumah mana baca. revitalisasi rumah baca ini kemarin kita sudah melakukan pengecatan rumah baca, di mana
istilahnya sebagai kita ketika sudah melakukan perbaikan fasilitas melalui pengecatan dan lain sebagainya, kita harapkan anak-anak nyaman ketika di sana. Ketika tempatnya bagus, tempatnya sudah menarik untuk anak-anak datangi, kita rasa itu sebagai daya tarik lah istilahnya. Terus yang kedua adalah pembersihan buku-buku, terus juga penataan buku ulang dan lain sebagainya. Terus juga kita akan membuat pengurusan juga di rumah baca itu, di mana kita harapkan ketika rumah baca itu kita tinggalkan, program kita udah selesai, itu ada kepengurusan yang berlanjut seperti itu. Nah juga itu dalam kepengurusan itu dibantu oleh TBM Lesan Puro tadi dalam hal prosesnya bagaimana, administrasinya bagaimana, terus SOP-nya bagaimana dan lain sebagainya, itu akan dibantu oleh TBM Lesan Puro yang sudah sebelumnya sudah terbentuk seperti itu. Terus program-program yang akan kita lanjutkan itu lumayan banyak ya Kak. Yang dalam waktu dekat ini, atau ini kan sekarang hari Jumat ya. Nah tadi kalau udah diceritakan itu programnya setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Yang sekiranya nanti nih minggu ini mau dilaksanakan apa nih? Kalau untuk minggu ini itu pembukaan rumah baca. Pembukaan rumah baca. Ya, yang secara official itu rumah baca akan dibuka. Jadi untuk anak-anak yang akan baca, akan melakukan kegiatan juga, itu akan bisa dilakukan lah istilahnya mulai minggu itu. Mulai minggu itu. Untuk peresmian lah istilahnya. Peresmian seperti itu. Terus juga ada pendampingan UMKM dalam hal digital marketing. Ya, kita rasa karena pemasaran secara konvensional kan hampir semua orang bisa ya Kak. Betul. Dan itu juga tidak menjangkau semua jangkauannya itu sempit lah ya, berarti orang situ aja. Jadi kita rasa karena wilayah perkotaan juga koneksinya juga mudah, akomodasinya juga sangat mudah. Digital marketing ini juga harus digencarkan di sana seperti itu. Dimana UMKM ini di sana sangat banyak sekali. Seperti itu. Jadi tetapi kita bukan hanya edukasian saja, tapi kita akan mendampingi salah satu UMKM. Pendampingan salah satu UMKM mulai dari awal, di mana kita memilih salah satu UMKM yang memang mau launching lah istilahnya, mulai dari produksinya bagaimana, terus packagingnya bagaimana bisa menarik minat konsumen dan lain sebagainya. Terus juga dalam hal pemasarannya seperti itu. Ini mungkin udah cukup banyak rangkaian-rangkaian yang dilakukan juga, dan mungkin udah punya pandangan ke depan apa yang akan dilakukan ya untuk dalam 3 tahun ke depan. Betul ya? 3 tahun ke depan. Tadi saya agak sedikit mention terkait kelembagaan ini, bagaimana yang pertama tadi menghubungkan teman-teman ini dari pihak luar, nggak cuma dari UB aja gitu. Nah, yang saya akan tanyakan kemudian adalah mengenai bagaimana nanti kepengurusan yang tadi ini, yang rumah baca ini, tentu kan tadi sempat dibilang akan ada kepengurusan yang mau dibikin strukturnya ya. Nah, itu kan sekiranya itu apakah dengan masyarakat itu sukarela atau nanti dapat upahnya itu dari mana, mungkin bisa sedikit diceritain nih. Untuk pengurus rumah baca sendiri, balik lagi Kak, pekerja sosial. Pekerja sosial itu kan berarti tidak ada upah di sana, tetapi betul. Kemarin kita juga sempat diskusi sama warganya sendiri. Kemarin kan kita diskusi sama remaja ya, di mana kita mengadvokasikan program ini, apakah remajanya itu berminat untuk mengikuti kepengurusan ini. Ada beberapa orang yang mungkin berpikiran kalau sibuk dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang berstatement seperti ini. Kalau nuruti kesibukan nggak ada habisnya. Tetapi kalau untuk pekerjaan sosial itu harus disempatkan. Betul. Jadi memang ada beberapa masyarakat yang kita rasa memang punya optimis yang sama seperti kita, visi misi yang sama untuk mengajukan wilayah setempat sendiri. Memang orang-orang yang seperti itu yang perlu dirangkul lebih gitu ya. Memang bicara soal kesibukan pasti tentunya tidak ada setiap orang pasti punya kesibukan kan. Ini kan soal bagaimana menyempatkan gitu ya. Memang setiap orang memang punya kesibukan. Mungkin yang saya mau ketahui kemudian adalah ini kan sebuah proyek besar nih. Mungkin saya sebenarnya nggak mau terlalu jauh, tapi penasaran aja kira-kira supportnya itu, terutama di bagian dana nih. Kira-kira teman-teman EM ini gimana nih? Kan tentunya kalau suatu program nggak ada dananya itu kan memang sulit ya. Kalau itu mungkin bisa sedikit diceritain gitu, atau memang kalau nggak enak bagian sedikit aja bisa diceritain gitu.
Oke, kalau untuk misal dana gitu ya, kita tetap pengajuan kepada birokrasi rektorat Oke, untuk melalui pengajuan. birokrasi. Untuk pengajuan dan perizinan kegiatan itu juga kita sudah ajukan. Kemudian selain itu kita bantuan dana dari sponsor-sponsor kita. Oke, sponsor. Dari sponsor-sponsor kita mengajukan proposal kreatif ke bidang-bidang yang mungkin selaras dengan apa yang akan kita lakukan, program-program yang kita lakukan, sehingga mereka tertarik melihat program kita dan mereka memberikan bantuan-bantuan bukan sekedar dana ya, tapi bisa juga untuk peralatan lain Betul, dan betul. peralatan lain yang mungkin selaras dengan program kita juga itu sangat kita butuhkan dan kita mendapatkan dari beberapa stakeholder juga gitu. Oke, mungkin dari tadi kita udah berbincang banyak. Coba kita mungkin biar agak santai, agak rileks, mungkin kita minum dulu kali ya, biar nggak terlalu tegang juga. Ini kita ngobrol-ngobrol biar nyantai. Oke. Oke, hal yang kemudian menarik adalah untuk saya ketika saya mendengar tadi udah mencari sponsor ya Mbak ya. Kira-kira yang ditawarkan itu sebagai timbal baliknya sampai mereka sponsor-sponsor yang diajukan ini mau gitu ikut terlibat dalam ini, kira-kira benefit yang mereka dapatkan itu atau yang dari teman-teman EM tawarkan itu apa sih sampai mereka itu tertarik untuk membantu atau mensupport kegiatan ini? Oke, untuk sponsor sendiri banyak ya Kak feedback. Kalau bicara feedback itu tergantung dari permintaan dari sponsornya sendiri. Nah, ada yang minta mungkin nama sponsornya dibacakan di MC Athlete Oke. dan sebagainya, dan juga di upload di media sosial dari EM Oke. sendiri dan lain sebagainya. Itu tergantung dari permintaan dari sponsornya sendiri. Kemarin juga saya sedikit ada salah satu stakeholder yang dari internal UB itu sendiri, yaitu dari Ikatan Alumni. Oke, Kak. Universitas Brawijaya itu alhamdulillah membantu program kita Oke. berupa fresh money, mungkin tidak bisa disebutkan Oke, ya iya, nggak jumlahnya, apa-apa. tapi itu kemarin minta hanya simpel saja Kak, hanya mempublikasikan Publikasikan. Ikatan Alumni untuk supaya alumni-alumni ini mendaftar sebagai ikatan alumni seperti itu. Istilahnya kita kan media sosial engagement dari IG SEM itu kan juga lumayan bagus Iya, seperti betul. itu. Jadi akhirnya feedbacknya mempromosikan ikatan alumni itu agar alumni-alumni UB ini mendaftar sebagai ikatan alumni seperti Ikatan itu. alumni. Oke. Ya, ini menarik gitu ya. Sebenarnya feedback yang diminta tuh nggak muluk-muluk ya. Sebuah timbal balik yang sederhana gitu antara EM dan juga sponsor yang membantu gitu. Oke, kemudian adalah kalau tadi kita udah cerita banyak mengenai bagaimana proses perjalanannya seperti apa, pelibatannya seperti apa. Saya penasaran nih, kira-kira teman-teman EM ini berhubung SDGs ini juga kan di FISIP memang masih terbilang baru atau masih muda lah umurnya ini. Kira-kira kok bisa sampai kepikiran untuk menjalin hubungan dengan SDGs di FISIP UB ini, bagaimana nih kira-kira? Mungkin bisa diceritain awalnya nih bagaimana sih? Oh, kita coba pelibatkan dengan SDGs UB nih FISIP yang ada di FISIP gitu. Mungkin bisa diceritain sedikit? Oke, karena dalam perumusan program kerja kita itu ada landasannya, Mas. Oke, ada Jadi landasannya. landasannya itu ada di Tridharma Perguruan Tinggi, Tridharma. poin-poinnya gitu, dan juga ada di SDGs salah satunya, Oke, salah satu landasan kegiatan kita. Nah, itu ada beberapa poin-poin yang selaras dengan apa yang akan kita programkan, program kerja yang kita lakukan, sehingga kita melihat nih, oh di FISIP ada SDGs. Oke. Jadi kita coba kita kolaborasikan apa yang bisa kita kerjakan bersama, kita sinergi bersama, sehingga kita juga mendapatkan ilmu baru dari SDGs ini sendiri. Karena kita kemarin itu membuat program kerja berdasarkan landasan SDGs juga. Oke. Oke, mungkin aku sedikit menambahkan ya. Kenapa sih kita memilih SDGs? Ini ada juga alasan kedua. Oke, alasan kedua. Itu ketika kita ke warga itu ada salah satu warga itu yang kenal dengan salah satu staf dari SDGs. Salah satu staf dari Iya, SDGs. Mas Randy. Oh, Mas Randy. Nah, Mas Randy itu memang kan banyak banget untuk bersinggungan dengan Oke, masyarakat bersinggungan. luar Iya, iya. yang ada di Kota Malang kan. Nah, salah satunya itu adalah warga dari Kampung Rolak ini sendiri. Mas, aku lo pernah ke FISIP, ke sini-sini, ke gedung SDGs dan lain sebagainya. Nah, jadi kita berpikir, oh ya kita kan ada landasan SDGs dan kita dari warganya sendiri ada yang memang kenal dengan SDGs. Nah, Oke. kenapa tidak kita kolaborasikan, toh visi misi kita sama, landasan kita juga sama dengan SDGs dan lain sebagainya. Seperti Oke. itu, Kak.
Iya ya, ini menarik ya. Bagaimana pertemuan kalian memang pertemuan antara kalian dengan kita tim SD di sini ya memang dilandasi ada beberapa hal tadi ya udah disebutkan. Yang pertama terkait poin-poinnya memang satu tujuan, kita punya satu tujuan, dan juga mungkin insidental ya terkait yang tadi warga itu kebetulan memang ada yang kenal juga di sini. Oke, ini menarik banget. Untuk yang kemudian adalah bagaimana kira-kira dari teman-teman EM ini sekiranya nanti ketika 3 tahun ini apa ya kita bisa bilang itu, kalau tadi kan saya udah nanya apa janjinya gitu ya, kita mau tahu nih oke, proyeksinya mungkin yang tadi coba sudah dijelaskan sama Mas, saya coba diceritain sedikit ya. Oke, untuk Buspro sendiri ini kenapa kita milih 3 tahun? Karena memang kita berpikir untuk proyeksi ke depannya, Kak. Di mana permasalahan-permasalahan yang ada di sana kan cukup kompleks. Tidak mungkin kita lakukan secara instan seperti itu. Nah, karena memang di tahun ini kita hanya berfokus pada internal dulu. Istilahnya internal dari Kampung Rolak ini diperbaiki dulu lah. Mulai dari prasarana, sarana-prasarananya, SDM-nya, dan lain sebagainya. Dan untuk tahun-tahun berikutnya kita harap ketika permasalahan SDM atau internal ini sudah selesai, baru bisa beranjak ke permasalahan-permasalahan selanjutnya, yaitu dalam hal pembukaan wisata, kampung tematik yang dulunya sudah mati suri ini sudah diakui kembali, istilahnya seperti itulah. Jadi proyeksi kita ke depannya, istilahnya kita permasalahan-permasalahan yang ada dulu ini kita selesain dulu deh. Kita nggak usah muluk-muluk untuk bisa terkenal, bisa apa dan lain sebagainya. Intinya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan dulu. Bagaimana membina masyarakat dulu ya, karena memang ini tadi sudah disebutkan memang dari pemerintah sebenarnya emang udah sempat menyentuh ya Mas ya. Iya, benar. Sudah sempat menyentuh karena emang tidak ada pendampingan lanjutan dari pemerintah itu, maka teman-teman mahasiswa mencoba masuk ke dalam kampung tersebut. Oke, untuk melibatkan diri. Mungkin untuk yang terakhir mungkin ya. Oke, kira-kira dari Mas dan Mbak nih harapannya dari program ini seperti apa sih? Berkelanjutannya kan kita sustainable nih, karena yang paling penting ini kan sustainable. Mungkin tadi juga udah sedikit disinggung bagaimana terkait keberlanjutannya. Mungkin untuk harapannya untuk program ini bagaimana nih dari Mas dan juga Mbak sendiri? Oke, untuk harapannya untuk program kerja Brawijaya Urban Social Project di Kampung Rolak Kadung Kandang ini, kita harap setelah kita melakukan pengabdian di sana gitu, kita melakukan bersinergi dengan masyarakat, itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kita berharap juga ketika kita sudah membuat ini tadi struktur kepanitiaan juga di bidang ruang baca dan juga di kelompok sadar wisata, itu bisa mereka lanjutkan proyeksi-proyeksi untuk di bidang wisata dan juga di ruang baca tersebut dan kampung tematik tersebut. Karena ketika kita melakukan pengabdian dan itu tidak dilanjutkan, itu sangat sayang sekali. Dan juga masyarakat juga berharap ketika kita sudah selesai itu mereka sudah bisa melakukannya secara mandiri. Betul. Tidak ketergantungan, tidak menciptakan ketergantungan. Ya, tidak menciptakan ketergantungan terhadap kita juga. Oke. Kalau dari Masnya sendiri, bagaimana kira-kira harapan untuk kedepannya untuk proyek ini sendiri? Oke, mungkin harapan saya itu masyarakat bisa mandiri seperti itu, Mas. Bagaimana program-program yang kita lakukan itu bisa dilanjutkan oleh masyarakatnya sendiri dengan mungkin dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan sentuhan-sentuhan masyarakatnya sendiri dan lain sebagainya. Tapi kita berharap masyarakat ini bisa istilahnya bisa bangkit lah dari mungkin kondisi yang memang kampung tematik ini mati suri dan lain sebagainya, kondisi-kondisi permasalahan-permasalahan yang ada di sana bisa teratasi dan lain sebagainya. Dan juga Buspro ini berharap bisa mengatasi permasalahan atau kondisi-kondisi sosial yang memang butuh dibantu seperti itu istilahnya. Oke. Mungkin dari teman-teman EM juga dalam proyeksi yang dalam waktu dekat ini atau tahun ini itu menata kembali dulu ya bagaimana kelembagaan di masyarakat itu seperti apa. Baru untuk ke depan ya ketika proyek ini sudah berlanjut, mungkin di tahun ke depan akan mengembangkan yang tadi sudah dibilang itu seperti wisata dan lain sebagainya, itu baru akan dikembangkan kemudian ya. Oke, terima kasih atas sesi sharingnya. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Mas Farhan dan juga Mbak Cahya atas kehadirannya, sudah bersedia Terima kasih kembali, hadir di sini. Kita mohon maaf kalau bila ada kekurangan dalam penyampaian atau juga dalam menyambut teman-teman mahasiswa. Kami
mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin untuk yang terakhir sebelum kita tutup acara kita kembali menyampaikan salam kita atau jargon kita mengenai salam Inakol, yaitu inovasi, akselerasi, dan kolaborasi. Oke. Salam Inakol, inovasi, akselerasi, kolaborasi. Oke. Sampai jumpa Sobat SDGs FISIP UB dimanapun kalian Anda berada. Tetap ingat jaga kesehatan dan semoga aktivitas teman-teman semua lancar. Terima kasih sudah menonton di acara Forum Selosoan ini. Kurang lebihnya kami pamit undur diri. Saya Adi Nugraha Wirayuda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.